Oke, welcome back to Besti Channel. Kembali lagi dengan Alex di sini, masih di Japan Edition ya, by Besti Channel. Jadi sekarang aku akan menginformasikan kepada kalian tentang Pitch Aviation Review dan how to do Japan domestic flight. Jadi pada video kali ini aku akan menginformasikan kepada kalian pesawat Pitch itu apa sih dan cara terbang di bandara domestik khususnya di Kansai, Osaka itu caranya gimana sih? Dan di dalam pesawat Pitch itu seperti apa sih? Dan enaknya kalau booking pesawat Pitch itu enaknya pas kapan ya biar kita dapat yang murah? Oke, kita langsung saja ya guys. Oke, jadi yang pertama-tama aku jelaskan dulu siapa sih itu Pitch Aviation. Jadi Pitch Aviation adalah maskapai penerbangan berbiaya rendah atau yang biasa disebut dengan LCC Jepang. Dan pesawat ini merupakan salah satu anak perusahaan dari ANA, itu maskapainya Jepang ya guys. Fitur utamanya dari pesawat ini atau kelebihannya adalah harganya yang sangat ramah di kantong ya untuk penerbangan menggunakan pesawat nih. Mungkin selanjutnya aku akan jelasin kepada kalian sedikit tentang harga dari pesawat Pitch ini ya. Jadi biasanya itu pesawat ini emang benar-benar lebih murah dari JAL atau Japan Airlines dan ANA. Itu pesawat Jepang semua. Tapi mereka sering banget ngadain promosi. Jadi dari yang aku lihat, dari yang aku pantau tentang dari harga mereka, entah dari website-nya, entah dari OTA. Jadi menurutku mereka tuh setidaknya melakukan promosi atau sale itu sebulan sekali. Jadi sebaiknya kalian memesan selama periode sale tersebut untuk mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Kalau kalian nanya murahnya itu seberapa, yaps, harganya itu sekitar 300 sampai 400 ribu lebih murah. Harganya bahkan bisa lebih murah lagi selama periode promosi atau sale mereka. Jadi sebaiknya kalau mau memesan tiketnya tunggu sampai periode promosi atau sale-nya untuk beli tiket dari Pitch ini. Oke guys, jadi disclaimer dulu untuk penerbangan Pitch yang aku gunakan ini itu sama seperti yang ada di foto di layar ini. Jadi jam 7.45 itu dari Bandara Kix atau Kansai itu menuju Narita dan tibanya di jam 9:15. Cuma beda tanggal aja sih. Dan untuk harga dari tiket yang udah aku beli itu harganya itu di 8.160 Japanese yen atau sekitar 900 ribuan ya pada penerbangan aku kali ini. Dan ini sudah termasuk satu bagasi terdaftar atau check luggage ya, atau bagasi yang diserahkan pada saat check-in. Biasanya Pitch mengenakan biaya sekitar 300 ribuan untuk satu buah bagasi tercatat. Jadi kalian bisa pikir ya betapa murahnya 900 ribu penerbangan dan itu sudah include bagasi tercatat. Itu benar-benar murah banget. Oh wow. Oke guys, jadi ini dia aku baru saja turun dari kereta ini di Kansai Airport. Jadi untuk pertama-tama sebelum kalian menuju ke terminal, itu kalian bisa lihat dulu untuk flight number kalian. Itu kalian bisa lihat di papan informasi seperti ini untuk memastikan lagi kalian itu terminalnya di terminal apa. Misalnya di terminal 2 atau di terminal internasional atau yang lain-lain supaya tidak salah ya. Jadi seperti itu kalian bisa lihat dulu di sini. Selanjutnya adalah jadi Pitch itu kan maskapai penerbangan yang berbiaya rendah atau LCC. Jadi kalau misalnya kalian terbang dari Kix atau Kansai, kalian akan menggunakan terminal 2 seperti yang udah aku lihat di papan informasi tadi. Jadi harap diperhatiin ya teman-teman. Kalau misalnya kalian lakuin penerbangan lanjutan, misalnya kalian itu dari internasional, kalian tiba di Kansai itu dari terminal internasional dan kalian mau ke domestik. Jadi kalian itu perlu berpindah terminal setelah lewatin imigrasi setibanya kalian di Kansai ya. Jadi untuk terminalnya itu beda. Dan kalian juga perlu naik bus untuk menuju terminal 2 di Kansai ya. Jadi mohon sisihkan waktu sekitar ya kurang lebih 30 menit lah ya untuk perjalanan setelah sampai di bandara. Karena kalian nggak akan tahu itu musiman juga sih. Misalnya kalau lagi rame penumpangnya, khususnya di domestik, itu busnya benar-benar antri banget. Jadi kalian perlu perhatiin juga untuk waktunya supaya tidak terlambat penerbangan. Selain itu, kalian juga membawa koper naik ke bus itu sendiri ya, jadi nggak ada petugasnya. Jadi seperti itu, ini setibanya di terminal 2.
Jadi kalian bisa lihat maps yang udah aku masukkan di sini. Jadi harap perhatikan untuk terminal internasional dan juga domestik. Kalau untuk domestik itu belok kanan di sini, dan di depan itu kalian bisa lihat ada tulisan domestik. Kalian bisa masuk di situ untuk penerbangan domestik seperti yang sedang aku lakukan pada hari ini. Jadi seperti itu, kita langsung aja masuk ke domestik ya. Jadi di sini untuk penerbangan domestiknya jangan sampai salah masuk ya teman-teman. Oke, jadi ini dia salah satu hal yang sangat berbeda dari pesawat-pesawat pada umumnya yang pernah kalian naiki. Jadi di sini untuk check-innya itu mandiri seperti ini, jadi self check-in. Jadi pada saat kalian selesai memesan tiket pesawat di page ini, jadi nantinya kalian akan mendapatkan barcode atau juga nomor referensi booking kalian. Jadi kalian bisa scan barcode yang sudah diberikan, misalnya di email itu akan dikirimkan juga sama page ini. Kalau misalnya nggak bisa di scan barcode-nya, kalian bisa ketik secara manual untuk kode bookingnya cara ini. Jadi caranya itu seperti ini ya. Karena jujur untuk barcode-nya itu nggak bisa guys, atau mungkin aku yang agak bingung, itu juga kurang paham. Yang pasti itu ada dua opsi, kalian bisa scan barcode-nya atau kalian bisa input secara manual untuk kode booking kalian. Dan setelah misalnya sudah selesai untuk menginput kode referensi seperti ini, kita bisa next. Dan yang pasti nantinya itu kalian mendapatkan boarding pass. Dan di sini juga ada informasi tentang bagasi ya guys. Jadi ini dia untuk boarding passnya, nanti akan di print out. Oh wow. Jadi cukup simple ya, nggak perlu antri lama. Dan selanjutnya kalian bisa menimbang untuk bagasi yang akan kalian bawa ke kabin, karena jujur untuk pitch ini itu agak cukup strict ya untuk peraturan bagasinya. Nah sebenarnya aku itu ada lupa ngambil video, jadi setelah step ini, setelah kalian mendapatkan boarding pass, kalian itu ke mesin yang hitam itu, yang aku linkerin itu fungsinya adalah untuk mendapatkan luggage tag. Jadi setelah kalian check-in mendapatkan boarding pass, kalian bisa timbang di situ di mesin itu untuk bagasi yang akan kalian berikan untuk bagasi check-in kalian. Jadi nantinya kalian di mesin itu akan mendapatkan luggage tag. Kalian bisa tempel luggage tag tersebut di koper kalian, dan setelah itu stepnya adalah kita baru bisa ngedrop off luggage-nya atau bagasinya di petugas yang menjaga. Jadi seperti itu. Ada dua step mandiri yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama adalah check-in-nya, yang kedua adalah luggage tag-nya, dan yang terakhir itu drop bagasi. Oke, jadi ini dia step setelah kalian pakai mesin yang tadi untuk luggage tag itu. Tapi di sini aku ada kesalahan ya guys. Aku sudah timbang bagasinya sebenarnya di situ, tapi aku lupa ambil luggage tag-nya. Jadi ya itu juga ada sedikit kesalahan di sini. Dan untuk servisnya juga bagus. Sebenarnya kita itu perlu ngambil luggage tag-nya itu di mesin yang hitam yang aku sudah kasih tahu tadi. Tapi karena memang stepnya sudah terlewat dan mungkin petugasnya juga ya kasihan ya sama aku, karena aku sepertinya terlihat kebingungan. Jadi luggage tag-nya itu diproses sama mereka langsung di sini. Jadi aku nggak perlu lagi untuk balik ke mesin itu untuk memproses luggage tag-nya. Jadi semuanya sudah all in di handle sama petugasnya ini. Jadi ya meskipun LCC, servisnya juga not bad ya, masih terbilang oke. Oh wow. Dan untuk staffnya juga sangat ramah ya. Mereka mau melayani kita meskipun aku ada masalah dan harusnya aku naruh bagasi di situ, tapi mereka yang memprosesnya di sini. Dan setelah kalian selesai check-in, kalian akan mendapatkan boarding pass dan bagasi kalian sudah oke. Dan di bandara domestiknya Kansai ini juga ada smoking area untuk kalian para smoker. Jadi bisa banget, ini dia untuk smoking areanya atau smoking roomnya, ada meja dan lengkap banget. Sambil kalian nunggu, kalian bisa banget smoking. Oke guys, jadi ini dia proses boardingnya. Wow.
Jadi sebelum kalian kesini, kalian pastikan lagi ya pada saat menunggu gate, pada saat menunggu dipanggil, kalian pastikan lagi di papan informasinya karena gate-nya itu bisa saja berubah-ubah ya guys tanpa diinformasikan. Jadi alangkah baiknya jika kalian memantau terus di papan informasi. Meskipun bandaranya kecil seperti ini, tapi tetap saja kalian perlu, alangkah baiknya kalau kalian perlu mengecek di papan informasi, siapa tahu gate-nya itu berubah. Jadi di sini aku dapat gate nomor 95 dan di sini tuh nggak ada garba rata ya guys. Jadi kita jalan sendiri ke pesawatnya. Kalau misalnya kalian bawa bagasi yang akan kalian bawa ke kabin, itu cukup PR juga karena jalannya cukup jauh. Dia kita pakai tangga manual. Kalau kalian bawa bagasi kabin, ini juga salah satu PR ya karena kalian perlu angkat. Jadi ini dia untuk proses boardingnya dan oke, welcome to Pitch Aviation. Jadi ini dia untuk seatnya. Jadi untuk Pitch ini nggak punya business class atau ekonomi premium. Jadi semua kursi itu adalah kelas ekonomi yang standar, mulai dari baris pertamanya ya. Meskipun dikatakan kursinya itu sempit, tapi aku ngerasa nggak terlalu sempit ya pada saat aku duduk di situ. Oke guys, jadi just for your information, untuk pesawat kali ini yang membawa aku ke Narita adalah Airbus A320-200 yang merupakan pesawat paling umum yang digunakan oleh Pitch. Jadi di sini juga aku bakal ngebandingin dengan penerbangan domestik Garuda Indonesia ya di negara kita dan juga domestiknya Lion di negara kita. Khususnya pada dimensi kursi ya, yang paling kiri itu adalah Pitch, yang tengah Garuda, dan yang paling kanan adalah Lion. Untuk legroomnya kalian bisa lihat untuk Pitch itu ada di 29 inci, untuk Garuda di 31 inci, dan untuk Lion itu di 28 sampai di 29 inci. Jadi untuk legroomnya Garuda masih tetap jadi pemenangnya, dan untuk Pitch dan juga Lion, untuk Lion itu bisa lebih kecil dan bisa sama saja untuk legroomnya dengan si Pitch ini. Selanjutnya adalah lebar dari kursinya sendiri. Untuk Garuda dan Lion itu lebarnya di 17 inci. Dan untuk si Pitch ini lebar kursinya adalah di 17,5 inci. Jadi untuk lebar kursinya Pitch ini jadi pemenang ya, meskipun kita compare dengan pesawat non LCC sekelas Garuda. Jadi seperti itu untuk perbandingan kursinya guys. Oke, jadi ini dia setibanya kita di Narita. Dan seperti biasa, meskipun kita tiba di Narita, yakini di bandara tersibuknya di Jepang, itu kita tetap turun manual seperti ini, kita nggak pakai garba rata ya. Ya seperti pada umumnya pesawat LCC lah ya, itu kita pakai tangga manual seperti ini. Buat kalian yang mungkin naik LCC seperti Pitch ini dan kalian bawa bagasi kabin, itu kalian harap diperhatikan karena kalian perlu menenteng kopernya seperti itu. Dan juga ini dia untuk tempat kita arrivalnya, itu kita perlu naik bus seperti ini. Jadi ya perjalanannya cukup jauh. Di sini videonya aku percepat biar kita cepat juga sampainya. Jadi seperti itu ya guys. Dan juga kalau misalnya kalian naik LCC, yang harus kalian perhatikan adalah waktu yang kalian punya. Jadi misalnya seperti ini, untuk bus ini bisa saja busnya lagi penuh dan kalian harus nunggu bus selanjutnya. Jadi itu benar-benar memakan waktu juga. Kalau misalnya setibanya di Narita kalian berencana untuk pergi dengan kereta atau misalnya transportasi umum lainnya, kalian sebaiknya juga siapkan waktu yang banyak karena akan ada banyak proses ya. Apalagi kalian tibanya malam, transportasi bisa saja sudah tutup ya untuk malam-malam. Dan kali ini inilah dia untuk review saya menggunakan Pitch, maskapai yang benar-benar penting banget untuk perjalanan menghemat biaya kalian di Jepang. Jadi kalau misalnya kalian yang udah tahu pengalaman dan udah pernah naik Pitch secara langsung, kalian bisa share di kolom komentar ya. Selanjutnya aku juga bakal jelasin ke kalian tentang penerbangan internasional dari Pitch. Oke, jadi seperti itu dia. Jangan lupa pantengin terus channel aku ya. Bye bestie. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Oh wow.